komplek itu. Kalau rumah tangga mau aman, pulang bareng, berangkat bareng. Itu paling aman di dunia. Nah, karena mohon maaf, cowok juga tidak bisa menahan matanya, cewek juga tidak bisa menahan telinganya. Dua-duanya sama-sama agak susah. Makanya perlu tadi profet tadi. Harus satu yang ngalah. Itu nggak bisa dua-duanya ngalah kan. Masa kalau ngalah, ya kamu dulu, nggak ada yang berangkat. Itu harus satu yang ngalah. Tapi juga nggak bisa dua-duanya keras kepala. Jadinya aku dulu. Gitu, betul nggak? Ya. Tapi ini jawaban ini kan opini ya Pak, maksudnya kan standar masing-masing ya Kak. Masing-masing nggak pakai ilmu ya. Berminimum kami ya. Ya ini pakai pengalaman, sharing. nggak pakai ilmu gitu kan. Kalau ilmu kan berarti pengalaman sudah ada kemudian dituliskan. Ya empiris. Kan? Nah kalau pengalaman ini kan mengikuti perkembangan TikTok hari ini kan. Gimana Pak? Gitu, oke. Iya kan, karena kan TikTok ini mempengaruhi pola pikir. Iya, betul. Kita ngomong real itu TikTok itu adalah warfare, alat perang. Memang alat perang. Memang ideologinya diserang. Betul. Bayangin. Untuk merusak rumah tangga, itu yang dirusak itu jangan anaknya, jangan bapaknya, ibunya. Nah, ibu nganggur di rumah ngapain scroll TikTok? Ya kalau scroll TikTok itu yang di-scroll itu adalah makanan sehat. Ya kan? Tips bikin makanan sehat. Iya, betul, kan? Betul. Nah, kalau yang di-scroll itu misalnya yang lain selain itu yang negatif gimana hasilnya? Pasti pertama akan menuntut kepada suami. Yang kamu itu loh, kamu tuh yang lain gini, kamu kok gini ya kan? Setelah menurut suami akhirnya lupa sama standar TikTok ini. Anak. Makanya kalau teori-teori yang zaman dahulu, apakah masih bisa relevan untuk zaman sekarang? Iya bisa, tapi harus dimodifikasi. Ya betul. Gitu. Lebih agile ya Pak. Iya kan aku menikah lebih banyak daripada kalian. Iya betul Pak. Jadi banyak belajar banget betul, Pak. Iya. Betul. Belajar gagal. Kalau berhasil Bu Dani. Belum. Masih war juga sih sama ya amin semoga. Bukankah rumah tangga itu adalah perjalanan hidup yang sangat panjang, Mbak. Jadi kalau misalkan dikatakan berhasil sekarang ataupun kapan kita nggak akan ada yang tahu gitu. Betul. Rumah tangga kan nggak ada yang tahu kecuali ajal katanya. Finishnya sebuah pernikahan kan tidak ada yang tahu kecuali ajal. Ajal itu artinya salah satu meninggal memang kayak gitu. Pernikahan finishnya ajal. Ya bolehlah ngikutin umum aja. Iya. Karena kan kalau kita lihat ya finishnya pernikahan sebenarnya kita tiap hari itu finish loh. Kalau setiap malam rekapan atau totalan. Cuman kan kita dalam pernikahan tidak pernah melakukan totalan. Nah, misalnya kalau malam itu kita rekap ya kita selesai hari itu. Tapi kebanyakan pasangan yang satu datang satunya tidur, ya kan? Satunya berangkat kerja, satunya tidur, nggak pernah ketemu. Nggak satu vibrasi ya. Menjadilah perjuangan panjang. Coba hari itu selesai, sudah selesai. Nah itu yang perlu kita lakukan di era-era sekarang. Kalau dulu orang bekerja bisa dari rumah, ya kan. Kalau sekarang suami kerja, istri kerja, anak nggak ngurus. Pas pulang tidak direkap total sehari ini ngapain aja, sama siapa, ya kan. Nah, ini yang makanya kalau ngobrol. Pernikahan terpanjang, iya menurut yang panjang, ya menurutku pendek. 1 hari udah bisa kelihatan arahnya mau kemana. Dan memang harus tegas. Harus tegas. Misal nih hari ini kamu kumpul sama si doi kok jadinya kamu gini, ya kasih tahu. Kalau kamu nggak ada perubahan, ya itu cowok-cewek ya. Misalnya si cowok kumpul si A jadinya kok suka kayak gini negatif ya cewek boleh dong komplain. Ya aku nikah kamu itu ya untuk kebaikan. Aku nikah kamu kita bermitra untuk sampai mati ya kan. Tapi kalau dalam bermitra ini tadi kamu bergaul dengan si doi terus efekmu kayak gini ya aku keberatan. Itu boleh kok disampaikan. Kalau dulu kan orang dipendam tuh Bu Dani. Karena zaman dulu itu sungkan. Betul, tabu, semua tabu. Kalau sekarang jangan sudah. Ini generasi TikTok. Sampaikan aja di depan. Nggak sakit kok, cuman saya dikit gitu aja. Kalau saya simpen udah baik. saya di podcast saya aja. Siap. Udah berarti tadi kan tahap untuk perannya ya Pak Didik ya. Jadi nanti kalau kita udah nemuin itu yang kayak gitu. Cuman ini Pak Didik pertanyaannya. Misal nih kan kita ada tadi bahas 9 naga sama 9 cacing, let's say gitu ya. Kita dulu juga cacing kan gitu ya. Sampai akhirnya ibu tuh membangun titian sedemikian rupa. Terus kita dibuat sebagai anak-anak yang resilience ya. Maksudnya nggak enak-enakan. Walaupun sudah enak sebenarnya SMP itu juga udah enak. Tapi yang kayak gitulah. Terus gimana jam-in untuk merubah nasib misal ternyata kita ini bukan generasi kedua. Kebetulan kita nih contoh generasi kedua nih, sampai akhirnya kita bisa jump in gitu. Aku ini biasa aja nih Pak, tapi saya pengen dapet jodoh yang lebih baik secara yang Bapak sebutkan tadi nih, mentality, agamanya, ekonominya. Itu gimana, perbaiki diri dulu Pak? Klise sih, tapi kalau hacknya mungkin Pak Didi ada. Hacknya, jadi gini. Hacknya. Pada dasar itu kan jodoh itu kan dijebak ya Bu Dani. Ya oke. Jodoh itu dijebak. Kita udah tahu kok orang ini tuh ya kasat mata aja. Siapa idola di tempatmu? Kan idola itu kelihatan kan, idola ya, menonjol pasti. Idola paling apa. Challenge pertama, apakah kamu bisa lebih baik daripada teman-teman tadi?
Kita dulu nih berarti. Iya, kita dulu nih. Nah, kalau misalnya kita nggak menjual ya yang dia tadi ya nggak mau toh. Iya kan sih. Kayak gitu, ya kan. Kemudian dia naikkan lagi levelnya. Cari yang kamu benar-benar wah ini. Kalau ini udah dapat berarti kita masih bisa nih level up nih, Iya, Pak. level up. Gitu ya. Tuh, cari level up lagi. Oh, bisa kena nggak nih? Cocok nggak nih? Nah, dalam ini oke. Ketika nanti kira-kira ke depannya bagus nggak nih? Gitu. Kalau nggak bagus ya sudah cari lagi. Kan ini belum ngomong nikah ya. Belum. Jadi ya memang harus level up gitu. Level up Nggak, terus ya. Jangan level down. Nah, rata-rata orang level down. Kenapa? Tidak siap menerima perdebatan. Gitu ya. Betul. Pasti berdebat ya. Dan ini kan males berdebat kan? Iya, nah, iya. itu kan wanita. Iya, oh Iya gitu kan? ya. Heeh. Nah, cowok malas berdebat juga. Iya, malas berdebat karena cowok gitu kan. Iya. Tapi kalau dua-duanya ada kompornya suka berdebat. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Oke. Ya kan? Betul. Karena kan perdebatan itu terjadi kan karena adanya kompor. Nah, Kompor, oke. Kompor itu bisa jadi juga bukan manusia, tapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Tadi ya Pak, Betul. informasi kan sekarang di mana-mana gitu. Betul. Jadi buat kita comparison ya, emang kalau comparison tuh nggak ada habisnya. Berarti itu ya Pak ya, kalau misal kita dapet jodoh tuh ya kalau bisa dijebak cari yang kaya gitu ya. Kalau Kaya hati, kaya semuanya. Kaya Tadi hati, yang seperti kaya dijelasin. pikiran, kaya. Iya, Banyak semuanya. kok, Dani. Banyak Banyak Pak. banget ya. Banyak. Ya, cuman kita ini sebenarnya kan hanya korban sih. Korban Oke. ketidaktahuan. Karena kita males cari. Minder sih Pak, dulu kan kita kan ngerasa kurang. Iya, ngerasa kurang ya. Bener-bener Iya, ngerasa minder kurang. sih dulu jatuhnya tuh karena minder. Nggak tahu kemampuan diri itu sebatas apa tuh kita belum bisa ngukur. Akhirnya kita tuh nggak bisa compare apa yang layak untuk kita. Boleh kan menganggap layak atau tidak layak, kita tuh bisa mengukur kelayakan diri kan. Tapi Ya, dulu sebenarnya dulu nggak minder ya, memang segitu minder. dapat itu terbaik. Segitu ya saat Pak itu. ya. Iya saat itu sih Saat iya. itu. Zaman Saat itu ya Pak, iya terbaik, juga sih. gitu. Benar. Memang zaman-zaman itu memang itu terbaik karena Yang kita terbaik. sekarang banyak pandangan aja ngerasa bahwa apakah keluargaku ini terlalu Harusnya jauh bisa ya, gini, bisa harusnya gini, gara-gara ya. TikTok sudah. Iya. Coba simpelnya aja. Seluruh pemimpin besar selalu go internasional. Coba kamu cek. Ya kan? Nah, apakah kita ini termasuk anak-anak internasional? Nah, kalau belum ya berarti harus go internasional. Iya betul. Untuk membuka wawasan ya Pak ya. Iya, kualitasnya kan kalau Kualitasnya sudah internasional beda. kan kita tahu kualitasnya. Standarnya naik terus. Naik terus. Gitu. Oke. Baiklah. Terus habis itu berarti kita masuk ke pernikahan Pak Didi. Nah, ini Untuk berat ngeramutnya. Tadi kan perannya Iya. ya, caranya. Sebenarnya kan ilmunya kan cuma rekrut perawat maksimal. Oh iya gitu. betul. Ya, ini Kayak kan- karyawan ya Pak? Iya, kayak karyawan. Gimana Pak? Coba Pak ulangi Pak. Untuk menjadikan mitra itu mitra awet istri suami gimana Pak? Iya, jadi harus ngerekrut yang terbaik, ngerawat dengan baik, memaksimalkan yang terbaik. Oke, baik. Jadi Iya, direkrut, baik. Iya, dirawat, dimaksimalkan. Kan. Oke, karena kita lagi nggak bahas sistem karyawan, HRD-nya nggak diundang, langsung aja kalau istri sama Pak Didi aja. Ya, Nah, gitu. pasangan gitu ya Pak. Ternyata ngerawat Iya. pasangan itu memang agak complicated ya. Iya, complicated Pak, pakai hati Pak. Betul. Soalnya, Pak. Kita itu kan tidak diajari sama ibu sama ayah dulu kan tidak diajari yang namanya loving time, love bombing. Kan nggak diajari. Enggak sih, Nah, kita aliran VOC, Pak. VOC. Kerja. Ya, betul. Ya kayak lagunya Romusa itu. Betul, kan, maksud ya. saya itu, betul. Jadi nggak ada, pokoknya kita tuh selalu menahan semua perasaan. Iya, perasaan. Telan sendiri telan. Telan. Sedih. Plon nih, Plon, ya. Jadi nggak ada sambat-sambat klub Sambat, zaman kita iya, gitu. Zaman kita. Padahal apresiasi itu perlu menurut Pak Deddy, seperti Itu love bombing tergantung- dan lain-lain. Itu harus disampaikan ke pasangan. Aku mintanya liburan luar negeri seminggu sekali. Nah, Oh, baik. ya kan? Baik. Aku mintanya makan di rumah itu setiap malam. Nah, Iya. aku mintanya ke dukun sebulan sekali. Nah, aku mintanya ke Ustadz, ke Gus, ke Pak Haji, iku setiap Jumat Kliwon. Oke. Nah, ya aku mintanya setiap bulan ada nafkah rumah, ada nafkah anak, ada nafkah pribadi. Nah, ada reward lagi, ada bonus lagi, ada insentif. Nah, Oke. harus dibicarakan di depan. Oke. Dan para wanita harus konsekuen dan si cowok juga harus Kesepakat ya Iya, Pak, sepakat. harus sepakat. Nah, cara merawat itu harus digunakan dari awal. Betul. Kan itu pilihan. Betul. Contoh misalnya pilihan seseorang sing pinginnya tuanya lebih enak. Otomatis pada saat di kehidupan yang mudanya, ya duitnya diinvestasikan. Oke, Iya, paham. karena gini Bu Dani, Ngejar. ketika kita bekerja, terus diribeti dengan yang namanya cemburu. Oh, iya, Waduh, itu sudah nggak bisa Betul. kerja sudah. Betul. Betul sekali Pak. Karena Betul lelaki sekali. paling bahagia adalah yang bebas. tidak mencintai pasangannya. Sorry, salah. Lelaki apa Pak? Mohon maaf. Yang Lelaki yang bahagia adalah lelaki yang tidak mencintai pasangannya.
Oh gitu ya Pak ya. Terus apa Pak sisanya Pak kalau nggak ada cinta? Ya kalau ngomong Komitmen ya. Ya komitmen kan yang namanya Ya. sudah nikah itu kan yo harus ada tanggung Total jawab ya. pernikahan. Betul. Bukan berarti nggak cinta enggak ya Pak? Ya cinta Ya, tapi cinta ya. karena Allah. Cinta Allah, untuk Masya Allah. Allah. Dai sejuk di hati, Masya Allah. Ya. Ya gitu Ya, ya Pak jadi ya. seperti Jadi itu seperti kan. itu. Jadi tadi rawat gitu ya Pak. Rawat. As simple as teman saya itu ada Pak, misal kayak aku mau ganti kostum seminggu sekali, maunya Sailor Moon, anime gini-gini, itu diturutin Pak harus. Oh ya harus wajib. Gitu ya Pak ya. Wajib. Berarti itu nggak aneh ya? Nggak. Gimana? Betul, itu nggak aneh. Satu pertama, kalau orangnya sama, minimal tempatnya harus beda. Suatu tips. Oke, baik. Ya, Kalau orangnya kalau sama, tempatnya harus beda. Kalau orangnya sama, tempatnya sama, sensasinya harus harus beda. beda. Oke. Oke. Sensasi itu bisa dari kostum, musik, aroma, Semuanya, semua indera sensori, kita. semua indera sensori kita. itu. Baik. Betul. Mohon maaf gitu. Semangat banget Pak, beda sama topik sebelumnya. Udah mulai panas. Udah mulai panas ya Pak. Iya, betul gitu ya Pak. Jadi soalnya kan kadang-kadang kayak katanya Pak Didik tuh loh, tadi itu kan hal-hal kayak gitu tabu. Tapi 30, maksudnya kayak 20 to 30 itu kan kuat-kuatnya nih Pak. Kita, Oke. iya bener kan ya? Ya. Secara usia tepuk tangan, Ya. secara sudut pandang. Ya. Saya rasa tuh manusia itu pinter-pinternya usia 30, 40 tuh pinter-pinternya. Atau ya 50, 60 pasti lebih pinter. Cuman untuk daripada sebelumnya kan bodoh ya, dumb, young and broke kan kita. Iya kan? Sampai akhirnya kita nikah tuh kita sama-sama belajar kan kayak nggak tiba-tiba pinter kan Pak. Nah itu perlu dibicarakan ya, semua terus belajar tiap hari. Terus belajar tiap hari. Sayang aku punya gaya baru loh. Gitu. Gitu, ya penting banget. Penting banget. Keterbukaan tadi Pak Iya. ya. Nah, terus kalau yang buat wanita, buat pria bilang, sayang kamu mau hadiah apa? Ini aku ada emas 10 gram buat kamu. Saling. Reward. Oke. Reward. Seperti itu harus dibicarakan ya Pak Iya, ya. harus dibicarakan semuanya gitu. ya. Kalau cuma hadiah-hadiah itu yang untuk pakai habis, misal dikasih bunga, kasih coklat buat Ya, apa? itu gimana Pak? Iya, itu kan bunga juga pasti layu, iya kan? Ya. Bunga bank kalau nggak ada saldonya juga pasti Oh iya nggak juga. Iya juga itu nomor 1 sih Pak. Iya. Nah, jadi kita ya harus yang realistis gitu. Iya betul realistis ya. Ada yang sukanya memang kadel aja suaminya, misalnya aku sukanya kadel aja, kan ya boleh terserah. Rata-rata suami kalau kadel ya pasti nggak Ya, mungkin nggak kadel mungkin Pak. kadel lah. Nggak mungkin. Kalau nggak laki-laki mungkin. bahasanya tuh straight pasti Straight itu. langsung tuntutan karir sudah. Tuntutan karir sudah seperti itu ya. Jadi pertama itu pasangan baru anak atau anak dulu baru pasangan. Kan ada Pak gini, suka ada pertanyaan tuh aneh sih saya kalau ada pertanyaan itu, cuman nggak tahu ini sudut pandang Pak Didik gimana, kayak kamu pilih mana, anak atau aku gitu. Itu yang tanya cowok apa cewek? Itu Pak cewek ya Mas ya? Cewek ya? Cewek tanya. Anak pasangan atau orang tua biasanya itu. Ibumu, aku atau anakmu. Oh iya, suka kayak ditanyain, suka suruh milih Pak. Suka suruh milih. Iya, Oke. gimana kayak gitu tuh Jadi Pak? gini, Coba yang pandangan Pak pertama. Didik gimana? Ini kan sudah ada flow-nya, alurnya Iya, ya. Surga betul. di telapak kaki Ibu. Maka seorang pria surga pertamanya adalah ibunya. Gitu ya. Ya. Kemudian suami ini Baik. punya istri. Mm-mm. Nah, istri ini surganya adalah suaminya. Ya. Ya kan? Turun lagi. Ya. Istri ini punya anak. Ya. Surganya anak ini adalah ibunya. ibunya. Oke. Itu sudah flow-nya Sudah flow, seperti itu. nggak usah diganti-ganti ya Nggak usah Pak. diganti-ganti, jadi nggak ada Baik, yang baik. istri Ya, dulu, ya. dulu ya kamu jabatanmu apa gitu loh. Kalau jabatanmu istri, suami dulu. Iya kan? Kalau jabatanmu adalah anak laki-laki atau suami, ibumu dulu. Oke. Karena apa? Perwakilan Ridho, Tuhan di ridho. dunia adalah ibu. Kamu ke 1000 orang hebat Ya. kiai tidak mengalahkan doanya satu ibu. Betul. Ridho ya Pak. Ridho ibu. Nah, Baik. pun begitu seorang suami pun harus selalu menginformasikan terhadap istrinya apa yang dilakukan. Oke. Karena itu juga perlu agar biar istri Keterbukaan tidak, ya, tidak biar istri curiga. tidak khawatir. Tidak khawatir, gitu. iya. Karena membuat istri khawatir itu juga akhirnya merasa tidak nyaman, itu yang bahaya juga. Iya sih, itu akan ganggu Pak. Ganggu Mungkin pasti. ganggu. Ya, nanti bisa jadi cemburu atau apa dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Oke baik. Terus apa lagi? Sepakat sih, kalau itu sepakat. Sepakat Saya ya? sama Pak Didi sepakat. Sepakat ya? Ibu, Sejauh ini pasangan cocok? sama anak itu urutannya kayak gitu. Baik, Tapi baik. ada beberapa yang enggak Enggak, gitu Pak. Sekarang itu udah kadang ada yang pasangannya karena pasangannya yang membantu dia selama hidup setelah dia keluar dari keluarganya. Bandani, sing lanang bandani. Ya, Jadi menghidupi. itu kan sudah flow standar ya. Kan memang ada nggak standar, ya kan? Contoh, ya kan, suami istri kan harusnya beda. Ya kan juga ada yang sama kan, ini kan masalah kan. Ya nggak standar ya sudah, kasus-kasus nggak standar. Jangan dibicarakan ketika forum standar gitu. Kita bilang standarnya aja. Kalau yang nggak standar masing-masing. Ya normalnya seperti ini. Kalau memang spesial ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya nanti forum spesial gitu. Kayak ada dokter umum, sudah umum spesialis. Mosok iyo, apa dicampur pembicaraannya? Iya, nggak bisa. gitu. Empirisnya juga Saya banyak. sendiri Pak ya nanti ya Pak ya. Iya. Boleh.
frame of reference-nya Ya. masing-masing ya kayak gitu. Oke. Kalau masuk pernikahan itu kan nggak lepas dari tuntutan ya Pak Didik ya. Gimana sih maksud meminimalisir tuntutan itu? Apalagi kan kita tahu nih suami kita kayak sugih ayo kok ya wis lah gitu sampai akhirnya batas layak mampu untuk tetap diturutin sama enggak itu loh Pak Didik. Nah sih kayak ya kan pasti Ya. ada harapan ya dalam pernikahan tuh harapan tuntutan pasti ada. Ya, Ya walaupun kita ngomong cinta tuh ada harapan tuntutan itu tetap ada. pasti ada. Ya kan. Mm. Itu gimana? Repot ya, karena itu kan kesepakatan ya. Ya, Karena kan wanita ya surganya tetap pakai duit, Ya. ya kan? Surganya tetap pakai duit meskipun apapun pasti butuhnya Ya, pakai ya, duit ya. karena bayar Manajer kan, listrik, manajer bayar- rumah tangga kan, bayar listrik, istri bayar itu. itu duit. Ya, nggak betul. mungkin kan misalnya ngomong ke suami terus suaminya jawabnya dengan Beb, butuh bayar listrik. Iya, bayar aja dengan kasih sayang kan nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak dong. mungkin dong. Nggak mungkin dong. Nah, jadi ya tuntutan-tuntutan itu lebih baik disampaikan di awal gitu. Oh, misalnya Kebutuhan memang- tadi ya. Ya, kebutuhan tadi. Memang ya harus sepakat. gitu. Sepakat dulu ya, Karena Pak. kan seorang suami pasti sudah punya perencanaan yang panjang. Iya, iya. Karena kan pernikahan ini kan maraton toh Budani. Betul. Panjang banget. Panjang gitu kan. banget. Kalau misalnya suaminya tidak menata benar-benar keuangan itu juga bahaya buat cewek. Rata-rata di Indonesia ini kebanyakan kan duit yang nata cewek ya. Iya, manajer, Harusnya cowok. manajer. Oh gitu ya Pak ya. Harusnya cowok. Karena kalau cewek itu kalau pegang duit ya bahaya juga kalau misalnya salah. Cowok juga pegang duit juga bahaya. Tapi kita harus sepakat yang mengambil keputusan adalah cowok. Pengambilan Meskipun yang keputusan pegang besar. istri, Iya, iya, iya. nama istri semua, Iya, 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 rekening iya. atas nama itu, tapi yang pegang keputusan harus tetap cowok. Nggak boleh cewek. Permit lah ya Pak. Permit lah harus ya, ada permit. iya. Jadi ke istri tetap, tapi permit itu ada. Jadi terbuka Betul, gitu. karena memang kalau seorang wanita pegang duit banyak, ya berlian itu bisa penuh itu di kulkas itu. Iya, iya, iya. Kan wanita itu suka yang keindahan ya Pak. Iya, keindahan. Bisa jadi keindahan itu mengalahkan kebutuhan Iya. gitu ya. Nggak bisa memungkiri sih kita ya sebagai cewek-cewek gitu sih biasanya. Ya, action, udah nih. action. Ya. Iya. 3 tadi Pak Didi. Apa tadi Pak? Rekrut, rawat, Rawat, maksimal. Maksimal. Cari istri apa cari karyawan? aduh. Kontroversi ini Ya, nanti. gimana, Bu Tani? Ya, Ya, maksimalnya gimana Pak? Tadi kan kita udah bahas nih yang 2 ini. Tinggal maksimalnya gimana? Ini maksimal. sampai kita nikah tuh akhirnya tuh bisa kayak pecah telur gitu loh. Satu visi misi, makin kaya, makin beriman, misal. Kan kita slogannya gitu kalau nikah maunya sakinah mawadah warohmah. Gitu. Ya. Ya apa maksimalnya? Iya, maksimal sebenarnya kan gampang kan. Yang mau kita kejar ini goalnya apa dulu. Kalau goalnya akhirat kan berarti dia suruh ibadahnya lebih baik. Nah, Ya. berarti kan di ibadah itu harus juga dia melihat apa instrumen ibadah itu apa aja. Ibadah terhadap orang tua, suami, sedekah, terus kemudian sholat atau melaksanakan sunnah. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Ya. Karena kalau ngomong kita masuk ke ke surga itu kan sendiri-sendiri ya, istri Iya, masuk sendiri, iya, suami betul, masuk betul, sendiri kan betul. gitu. Ya, aksesnya kan sendiri-sendiri ya Pak. Sendiri-sendiri. Akses cardnya ya. Betul. Kecuali nanti memang ada yang lebih bisa minta prerogatif, akhirnya bisa ngajak pasangannya kan. Oh iya, gitu. betul. Nah, itu harus ditentukan dulu KPI-nya berani. Apakah soleha ataukah solehot, ya kan. Kemudian mengambil untuk di dunia, ya kan, di dunia ini mau diambil gimana, diambil kayaknya sekarang, nanti atau besok. Nah itu penting juga. Yang Oke. artinya ada beberapa orang menyepakati, ya wis lah kita ya, ada duit sekarang ya habisin sekarang. Ada yang kayak gitu. Maka polanya adalah pay letter, ya kan? Baik. Polanya ada pay letter atau kredivo. Iya, Atau- betul. Halo Kredivo. Halo kredivo, ya. Atau mungkin Samsung, ya kan? Iya, Ya Samsung. kan? Sama utang. Oh iya, sama utang juga. kredit, ya Baik, kan? baik. Samsung. Samsung. Oh iya, betul. gitu ya. Tagihan. Mm-mm. Betul. Ya, jadi ada yang visi mau, misi dulu ya. Mau sekarang senangnya, mau nanti senangnya, atau mau nanti jauh senangnya. Nah itu penting nih dalam berumah tangga. Jadi Ya. artinya kalau mau senangnya sekarang nih, ya udah, kamu mau habisin sekarang habisin aja udah. Ya berharap aja orang tuamu duitnya masih banyak, ya kan? Ya, betul. Kalau dihabiskannya nanti, ya kan? Mau dihabisin nanti, ya sudah. Berarti kamu harus sabar untuk suamimu dianggap pelit, Pelit. ya kan? Tapi kalau untuk besok, ya sudah, kamu harus bersepakat. Ketika nanti kamu kaya, yang habisin anakmu, kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi ya ada konsekuensinya setiap tindakan itu Setiap tadi. tindakan ya. Nah, itu di harta, Di harta. ya kan? Baik. Kemudian adalah di leadership. Bagaimana leadership ini diturunkan dari bapak ataupun kasih sayang diturunkan dari ibu. Nah, ini pilihan Dani gitu. Anaknya ini mau dicetak jadi apa kan Oke. gitu. Biasanya rata-rata kan orang bilang, "Ya sudah,
terserah anaknya mau seperti apa, yo nggak bisa. Tetap diarahkan. Iya, karena cetakannya anak itu ya jadi orang tua. Iya. Anak ini kan sebenarnya kan meneruskan keabadian kita. Nah, Iya, jadi iya, kita harus suami istri itu harus bersepakat bedani. Anak ini nanti arahnya kemana? Mana, betul. Ya, yang repot kan anggi-anggi orang-orang. Apa itu? Ramelu gawe melu gendong. Oh iya, betul banyak. Anggi orang-orang ramelu gawe melu gendong. Iya, betul. Kita nggak ngerti nih Iya. anaknya mau dibawa kemana. Ini yang complicated ini. Betul, Ini iya complicated. juga ya. Iya, Karena visi misi awalnya kan nggak bersama ya Pak. Betul gitu, ya kan, makanya pilihannya biasanya ditaruh di pondok pesantren. Oke, gitu ya. Ya, buy one get one kan? Iya. Ada buy one get two kan? Ada buy one get three juga ada. Ya, buy one get three juga ada. Ya kan, biasanya kenapa kok ditaruh pondok pesantren? Karena kebingungan nih setelan awalnya seperti nggak apa. ikut ya. Kecuali DNA awalnya sudah ketahuan. Betul. Ya kan? Ditentukan, disepakati. Betul. Tadi akhirat sudah disepakati, ekonomi juga sudah disepakati, leadership juga sudah disepakati, Iya, gitu iya, kan? iya. Kemudian sisanya adalah edukasi. Edukasi. Kita mau naruh anak kita ini mau kelas apa? RT, RW, nasional Indonesia atau internasional? Ya, kalau mau naruh di internasional, ya pastikan anak ini bisa survive dengan beasiswa. Ya, Kalau betul. belum bisa survive dengan beasiswa, ya jangan berharap internasional, karena itu memang betul-betul butuh effort lah. Effort, Butuh, resilience ya Pak. Lahirkan harus udah enak. resilience, bold, ya apa namanya? Agile. Terus pokoknya bahasa Inggris itu Ya. lah. Ya, yang intinya apa? Wani perih atau wani Iya, ngeyel lah. wani iyalah, ngeyel itu. betul. Soalnya kan biasanya kan kalau udah kaya ngapain kita gini loh Mas Didik, kadang tuh orang tuh kan kayak aku wis soro, anakku gak usah soro lah, udah gak Nah, usah itu yang lagi. salah. Salah ya? Oh, sangat salah. Salah. Sangat salah, karena tugas kita sebagai orang tua itu, ini menurut pendapat saya loh, Bu Dani, Ya bukan makanya saya pendapat orang banyak. saya juga menyampaikan opini kok Pak. Opini, Padahal sebenarnya saya opini. juga kontra sih sama itu, tapi nggak apa-apa kita bahas aja. Iya, gitu. Jadi, Betul. kenapa sih kok terjadi? Contoh ini orang Madura. Orang Madura, temanku Madura, kaya raya, banyak. Banyak, setuju. Punya. Setuju. Bapaknya pinternya, Masya Allah, genius, Masya Allah. out of the box, di atas rata-rata. Ya, tapi kenapa ketika di anaknya kok zong? Oke. Karena rata-rata ketika tak tanyain, iyo, adewe dong, golek duit kayak anak ngono. Iya. Oh, terus anakmu dolen terus, seneng-seneng kon golek duit terus. Piye nasibnya anak iki? Oh iya. Yes, kan betul. ngono. Milih main ya Pak. Iya, rumah kita kan tampak dalam baru. Iya, ya betul, kan? Siapa betul. orang nggak kaya dari sana, ya kan? Iya, luar biasa Mobil sih. mana yang mau dipecel di sana? Mau Iya, dipecel betul. dari dulu kan? Masyarakatnya Sama luar biasa ya. Iya, luar biasa. Resilience itu. Sangat gigih, Sangat gigih, kukuh, sangat ya, kukuh, sangat betul. tangguh. Nah, Betul, tapi betul, ketika di budayanya. anaknya rata-rata kebanyakan tidak berhasil. Karena rata-rata orang tua, yo wes, aku suruh kayak anak. Iya, Nah, betul. itu. Temen saya orang Madura rata-rata kaya-kaya, luar biasa. Masya Allah itu terbaik gitu loh. Ini bukan ngomong ras ya, tapi kita ngomong budayanya. Budayanya. Tapi coba etos kerjanya iya, ya. coba lihat apa orang Madura itu dari kecil sudah diajari bisnis. Iya, Entah betul. itu jaga toko Iya, kelontong, betul. entah itu jualan martabak. Iya, Nah, iya. itulah nanti yang akan menjadi trader baru. Nah, tetapi karena doktrinnya adalah kerja gawe anak, nah Iya, ini iya. yang menyebabkan anak-anak ini ya sudah juragannya kan anaknya. Nah, akhirnya orang anak itu mengira, wah aku juragannya kok. Nah, maka ada baiknya itu pelajaran penting buat anak adalah survive. Iya, survival. Jangan tahu, anak itu jangan tahu kalau orang tuanya kaya. Gitu ya. Betul, ya pasti insya Allah jangan tahu. Taunya itu kalau mau taunya itu semua harus berusaha. Ah, jadi nanti dia sudah berusaha, sudah biasa. Oh, kamu apa ini? Apa cara berusahanya kayak gini? Udah lakukan. Dan memang harus ditaruh angan-angannya itu kelas internasional. Setinggi angkasa ya. Setinggi harapan angkasa. orang tua ya. Apa? Setinggi harapan orang tua. Karena gini, kenyataannya itu dibentuk oleh orang tua sendiri. Kenyataan. Iya, Jadi, iya. misalnya gini nih, orang tuanya gini, kamu ini nanti bakalan, kamu ya nanti kalau kuliah itu di Harvard. Nah, Daddy sudah nggak perlu kasih kamu uang karena kamu sudah bisa cari duit sendiri gitu. Nah, ketika itu sudah clear, ketika mereka umur 8, 6, 7, 8, 9, 10, itu akan menciptakan kenyataan baru dalam otaknya. Iya, iya betul. kayak Jadi gitu. udah Nah, akhirnya apa ya bahasanya doktrin ya Pak. Betul, doktrin. Makanya ketika kamu ketika anak itu sudah kelihatan kayak Budani nih, anak 3 jadi semua, udah bikin anak yang banyak sudah. Wow, bukan itu Wow. dong Pak. Oh, enggak gitu ya. Iya. Yang dibesarkan sekarang. Iya. Jadi memang ya kalau menuju ke sana ya. Betul, kalau memang kamu misalnya ya mohon maaf ya. anak-anak yang mbok hasilkan luar biasa, bikin yang banyak. Bikin yang banyak. Terus sejahtera.
Apa? Biar sejahtera ya Pak ya. Bukan gini. Kalau kita ngomong hari ini nih kan pendidikan paling penting seorang anak itu kan adalah di rumah ya. Maka untuk memaksimalkan rumah tangga ya kita lihat nih di rumah apakah istri mampu untuk memberikan kasih sayang terbaik, apakah sang suami mampu untuk memberikan leadership yang terbaik. Ketika itu sudah tercukupi, bikin yang banyak. Terus duitnya dari mana kan gitu pertanyaannya. Maka anak tadi diajari untuk survive. Ajaran untuk survive. Ya, dan pastikan gizinya tercukupi. Gizinya. Contoh makannya jangan nasi sama kerupuk terus. Ya kan, kasih superfood. Misalnya contoh kelor, daun kelor, daun bayam, ya kan? Ikan laut yang tertinggi kandungan di dalamnya ya ikan gabus. Tahu ikan gabus? Tahu. Ikan kutuk. Nama ikan kutuk. Iya kan? Ikan yang anti mati, gak mati-mati. Iya, betul. Dia cuma nge-freeze, Pak. Nge-freeze nanti dikasih air dia hidup lagi. Gila, serem juga ya. Iya. Serem juga ya. Bayangin kan? Iya, resilient sekali di ya. Indonesia ini sebenarnya banyak superfood, tinggal orang tua mampu menggali itu tadi. Ya makanya ibu tuh harus pinter ya, Pak. Harus belajar segala hal. Wajib. Walaupun parenting itu nggak ada ilmunya ya, kita langsung praktek Pak parenting itu. Tapi ya memang harus ini. Karena dengan melihat nggak cukup Pak. Betul. Jadi gini, ilmu leadership itu kan ada mungkin ratusan slide ya kalau kita pelajari atau ratusan jam kita harus urusi ya. Simpelnya leadership itu kan cuma satu. Ketika kamu dikasih satu orang dengan target seperti ini, kamu bisa jadikan nggak? Kalau kamu bisa jadikan, leadershipmu sudah lewat, sudah good. Nggak perlu banyak teori. Nah kemudian dikonfirmasilah dengan teori yang ada. Jangan dibalik. Belajar dulu. Nggak selesai ya. Belajar dulu, kemudian praktek. Jangan. Praktek. Nanti disempurnakan dengan teori. Konfirmasi. Kenapa? Teori ini tujuannya adalah untuk mempermudah menjelaskan ke orang lain. Jadi gitu. Nah mungkin 4 poin tadi kamu KPI-nya apa nih? Akhirat. Gimana mau mintanya surga lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 atau lantai yang bisa intip-intipan. Ya kan? Yang kedua adalah apa tadi lupa aku? Dunia. Ya kan? Kamu mau sekaya apa, mau kerjanya kayak gimana, mau investasinya kayak apa kan harus ditentukan. Kamu senang sekarang itu mau duit-duitan. Iya, betul. Iya kan? Iya. Ya, terus yang ketiga adalah pendidikan tadi. Ya, pendidikannya mau anak ini mau ditaruh di mana, ya kan? Ya, pendidikan. Terus satunya aku lupa. Satunya tadi apa? Belum apa sudah ya, Pak? Lupa. Mau sing apa, Mas? Mau sing cerita apa? Udah ya. Sudah 3 apa 4? 3 deh tadi, Pak. 3 ya? 4? 3? Hah? Maksimal itu 3, berarti kan KPI-nya kan 1, akhirat, dunia, anak. Terus satunya ini budaya. Budaya. Culture rumah tangga yang dibentuk bersama. Iya, liburan loh nih. Jadi untuk culture ya. Iya, asupan kan mau kan asupan akhirat udah dapat, asupan dunia sudah dapat, terus asupan psikologisnya juga harus dapat, terus pendidikannya juga harus dapat, gitu loh. Ada kecerdasan IQ, AQ, SQ, ya kan tuh health Q, MQ, nah itu harus terpenuhi semua. Jadi health Q, HQ, kemampuan untuk kecerdasan kesehatan. Misalnya dia mampu nih, sehingga apa? Karena sakit itu mahal. Sehat itu mahal. Betul. Yang mahal sehat apa sakit ya? Sehat. Karena kan kalau sehat nggak bayar. Iya sih. Berarti yang mahal sakit. Sama lah, ya sakit Pak. Ya perspektif lah ya. Iya betul sakit. Terus kemudian MQ, material quotient tadi yang bagaimana pengendalian terhadap emosional. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini ya kalau dikupas satu-satu lebih banyak lagi. Tapi intinya kalau cari jodoh itu yang bermitra ya Pak. Closing statement dulu Pak ya. Iya baik, gimana Pak Didi ya? Jadi gini. Iya. Serius ini. Serius ya? Serius. Tolong. Cari jodoh itu pastikan bibitnya bagus, bebetnya bagus, bobotnya bagus, bebetnya bagus. Artinya apa? Orang tuanya bagus, lingkungannya bagus, pribadinya bagus, ya kan? Terus kemudian ya baguslah satunya, sampean pikir dewe. Terima kasih, ya kan? Ya. Gitu ya Bu Dani ya? Betul. Ya ini opini dan suka-suka, yang penting bahagia. Oke, sampai ketemu di segmen berikutnya. Dadah. Aku berputar-putar. Aku bingung sendiri, membuatmu begini.